statement Wakil Ketua Umum Garuda, Teddy Gusnaidi, yang bilang bahwa pernyataan Mas Ganjar itu justru menunjukkan, kata dia nih, kalau Mas Ganjar ini nggak ngerti sebenarnya sudah ada UU tentang disabilitas yang menjamin pekerjaan itu. Lucu banget sih komentarnya Bung Teddy ini. Pak Ganjar ini menjadi salah satu gubernur, bahkan capres yang paling mengutamakan, memperhatikan para penyandang disabilitas. Halo dulur, gue Ahsan. Halo dulur, gue Ahsan. Selamat datang lagi di Think Tank. Kemarin gue baca sebuah berita. Jadi Mas Ganjar Pranowo itu ngomong, dia berjanji akan menyediakan lapangan kerja khusus dan pelatihan buat disabilitas. Keren banget. Menurut gua itu adalah wujud perhatian Mas Ganjar sebagai capres kepada penyandang disabilitas. Tapi nih, yang menurut gua kemudian jadi lucu adalah statement Wakil Ketua Umum Garuda, Teddy Gusnaidi, yang bilang bahwa pernyataan Mas Ganjar itu justru menunjukkan, kata dia nih, kalau Mas Ganjar ini nggak ngerti sebenarnya sudah ada UU tentang disabilitas yang menjamin pekerjaan itu. Dan menurut dia itu membuktikan kalau Mas Ganjar Pranowo tidak memenuhi hak lapangan kerja penyandang disabilitas di Jawa Tengah. Lucu banget sih komentarnya Bung Teddy ini. Macam tak betul je budak ni. Soalnya apa? Soalnya itu tuduhan yang serius tapi tidak berdasarkan fakta. Faktanya adalah rekam jejak Mas Ganjar itu justru sangat keren dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi disabilitas. Nggak percaya? Yuk kita bahas. Jadi selama 3 kali berturut-turut nih dari tahun 2020, 21, dan 22, Mas Ganjar itu mendapatkan penghargaan sebagai Gubernur Pembina Pemenuhan Hak Lapangan Kerja Inklusif untuk Disabilitas. Jadi jelas ya, dari penghargaannya aja itu udah menunjukkan kalau Mas Ganjar itu sudah melaksanakan amanah Undang-Undang Disabilitas untuk memberikan pekerjaan kepada ya kaum-kaum disabilitas. Artinya Mas Ganjar ini dalam pemerintahannya itu sangat inklusif kepada penyandang disabilitas. Nggak tanggung-tanggung, menurut data sampai Oktober 2022 nih sudah ada 216 perusahaan di Jawa Tengah yang menyerap sampai 2.000 lebih pekerja dengan penyandang disabilitas atau pekerja berlatar belakang penyandang disabilitas. Dan ini salah satu capaian terbaik di tingkat nasional. Pertanyaannya kemudian, kenapa Mas Ganjar bisa menyerapkan tenaga kerja disabilitas sebanyak itu? Dan kenapa perusahaan-perusahaan yang sebanyak itu juga, ratusan perusahaan itu mau menyerap tenaga disabilitas di Jawa Tengah? Selain karena amanat undang-undang. Jawabannya adalah karena Mas Ganjar juga menyiapkan sumber daya manusia disabilitas ini yang tangguh. Dibangun infrastrukturnya untuk memberikan ketangkasan, kemampuan, dan lain-lain kepada para penyandang disabilitas ini. Sehingga mereka bisa berkarya. Sehingga mereka bisa match nih, bisa cocok dengan lapangan kerja yang tersedia. Yuk, nih gue kasih contoh aja ya beberapa programnya. Yang pertama nih, di soal pendidikan. Mas Ganjar itu sejak memimpin Jawa Tengah sampai berakhir jabatannya pada 5 September lalu, dia itu punya program namanya Desa Inklusi. Jadi di Desa Inklusi ini ada perhatian khusus mulai dari desa tempat tinggal terkecil, komunitas terkecil untuk memperhatikan para disabilitas yang di dalamnya termasuk pelatihan-pelatihan dan pengkaryaan bagi disabilitas.
Nggak cuman di situ, di segi pendidikan Mas Ganjar ini juga menggratiskan sekolah untuk penyandang disabilitas. Jadi SLB di Jawa Tengah itu gratis semuanya, yang membuat semua penyandang disabilitas itu mendapatkan hak pendidikan yang layak tanpa terkecuali. Nggak cuman penyandang disabilitas yang kaya saja, tapi yang miskin pun dan di desa terpencil mereka tetap bisa sekolah dan kemudian mendapatkan keterampilan yang bisa mendorong mereka untuk masuk ke dunia kerja. Selain itu, Mas Ganjar juga membuat SMK khusus disabilitas. Artinya SMK-nya ini inklusif gitu. Untuk memberikan keterampilan-keterampilan yang kayak gue bilang tadi, cocok dengan dunia kerja. Yang pada akhirnya perusahaan-perusahaan juga nggak ragu buat menampung mereka. Dan amanah undang-undang pun terlaksana. Selain memaksimalkan penyerapan ke perusahaan-perusahaan, Mas Ganjar ini juga mendukung UMKM yang digerakkan atau yang dibikin oleh kaum disabilitas. Jadi, Mas Ganjar ini punya program untuk mendanai UMKM atau bekerja sama dengan bank untuk memberikan permodalan kepada UMKM, termasuk UMKM-nya yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas. Ini kemudian sukses untuk membuat kesejahteraan di Jawa Tengah itu semakin merata. Tidak hanya kepada masyarakat biasa, namun juga kepada para penyandang disabilitas. Inilah kemudian kenapa konteks janjinya Mas Ganjar yang kemarin itu untuk mengoptimalkan, memastikan ada lapangan kerja khusus kepada para penyandang disabilitas, kemudian pelatihan yang lebih khusus lagi kepada para penyandang disabilitas ketika nanti dia jadi presiden, itu jadi sangat menarik. Mas Ganjar menyadari betul bahwa mungkin selain di Jawa Tengah itu masih banyak daerah yang belum mengaplikasikan dengan baik amanah undang-undang disabilitas. Maka perlu campur tangan atau cawe-cawe pemerintah pusat untuk lebih menggalakkan itu. Mungkin Mas Ganjar juga berpikir bahwa kuota di BUMN, di perusahaan dan lain-lain ini yang hari ini ada di undang-undang disabilitas itu masih kurang, maka perlu ditingkatkan. Kenapa? Karena sebenarnya yang namanya disabilitas itu bukan hanya orang-orang yang terlahir sejak kecil menjadi disabel. Tapi peluang setiap orang itu bisa menjadi disabilitas. Misalnya orang normal, kemudian dia kecelakaan, dia tidak bisa jalan, dia termasuk disabilitas. Dan mereka ini kan tidak boleh kemudian berhenti, tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Makanya harus ditambah dong kuotanya. So, Mas Teddy, balik lagi nih. Oke lah, Bung Teddy mungkin karena partainya mendukung Pak Prabowo, kemudian bilang semacam itu. Ya wajar sih, namanya kan partai pendukung lawan. Kemudian dia pasti akan berusaha mendowngrade atau memberikan sentimen negatif atau mengkritisi kepada calon lawannya yang dalam hal ini adalah Pak Ganjar untuk meninggikan Pak Prabowo Subianto. Pertanyaannya kemudian, rekam jejak apa yang sudah dimiliki oleh Pak Prabowo Subianto atau meningkatkan kesejahteraan para penyandang disabilitas, memperhatikan para penyandang disabilitas? Coba dong tunjukin. Sementara tuduhan Mas Teddy atau Bung Teddy ini kepada Pak Ganjar jelas kan gak terbukti. Jelas itu bukan fakta. Faktanya ya yang tadi, Pak Ganjar ini menjadi salah satu gubernur bahkan capres yang paling mengutamakan, memperhatikan para penyandang disabilitas. So, kalau kalian nih dulur-dulurku semua yang masih bisa berpikir jernih, tahu dong mana yang benar dan mana yang salah, mana yang fakta dan mana yang bukan. Dalam hal ini sekali lagi gua tekankan, faktanya Mas Ganjar adalah calon presiden yang paling memperhatikan disabilitas, yang paling inklusif. Dan nantinya bukan tidak mungkin ketika menjadi presiden, Mas Ganjar tentu saja akan membuat capaiannya itu juga secara nasional. Teman-teman disabilitas itu nanti akan sangat mungkin bisa lebih sejahtera, bisa lebih diperhatikan hak-haknya, bukan hanya di pekerjaan, mungkin hak-haknya yang lain. Hak politik sangat mungkin karena Mas Ganjar juga sudah punya rekam jejak memberikan afirmasi politik kepada wanita. Why not kepada
disabilitas. Sangat mungkin juga itu akan dilakukan dan didorong oleh Mas Ganjar. Dan kita mungkin akan melihat 5-10 tahun ke depan banyak wakil-wakil rakyat kita, mungkin juga para kepala daerah dari teman-teman disabilitas yang juga sangat mumpuni untuk memimpin negeri ini. So, silakan tentukan pilihan kalian, yang fakta atau yang bukan, yang bisa bekerja dan memberi solusi atau yang cuman ngawang-ngawang. Ya, terima kasih. Bye.